Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from Group 5. Today we would like to explain the materials about asset investment management. Our members of Group 5 are Putri Rizafina with student ID 7311420052 and Putri Hasmalia Ayuwardanti with student ID 7311420057. This is the table of contents of our materials. The number 1 is description of asset investment management, the number 2 is fixed asset, and the number 3 is methods to determining the asset investment management. The first one is definition of asset investment management. Asset investment management is fund invested in fixed assets such as fund invested in current asset also experience rotation process. Companies that invest in fixed assets, it is expected that the company will obtain return of the funds that have been invested in the asset. The second one is fixed asset. Asset is assets which are owned by the companies as capital in the company's operation. Assets, according to their nature, are divided into fixed asset and current asset. The fixed asset include machinery, office equipment, and buildings. Meanwhile, the current asset include cash, marketable securities, stocks, bonds, and receivables. The method of determining the asset investment management. There are several methods, and the first one is payback period method. The payback period method is a period needed to be able to revisit into cash flow investment spending. As for the formulas used in analyzing investment assets do not fall apart from simple mathematical functions such as plus, minus, and logic functions such as if, VLOOKUP, and many others. This is a very simple method to calculate the period required, and because of its simplicity, it does not involve much and helps to analyze the reliability of project. But the disadvantage of this method is it completely ignores the time value of money, fails to depict the detailed picture, and ignores other factors too. The next method is return on investment method or ROI. Return on investment method is the company's ability to generate profits that will be used to cover investment issues. By Sutrisno 2001 255. The formula of this method is ROI equal total sales minus investment divided by investment multiply 100%. And ROI equal total profit of asset after tax divided by amount of investment over the age of the project. The advantage of this method is better measure of profitability. ROI ensure goal congruence between the different divisions and the firm. This is comparative analysis and significant in measuring the performance of investment division and also matching with accounting measurements. But for the disadvantage of this method is ROI has the following limitations such as satisfactory definition of profit and investment are difficult to find, and ROI may influence the definitional manager to select only investment with high rates of return. That's all from me. The next material will be explained by Putri Hasmalia. Hello, my name is Putri Hasmalia. On the next, I will explain about the asset investment management using net present value method or NPV.
Net present value method, or NPV, is the assessment of investment in assets with regard to the value of time, and it also a technique for evaluating project by using discount cash flow. So it is also commonly called present value. Well, the advantages of the net present value are considers the time value of money and helps the management of the company in the better decision making. Whereas the disadvantages of the net present value are doesn't considers the hidden cost and cannot be used by the company for comparing the different sizes projects. Okay, this is the formula for NPV method. NPV equals NPV buka kurung bunga per tahun titik koma laba tunai setelah pajak tahun 1 titik koma laba tunai setelah pajak tahun 4 tutup kurung. And then this is the criteria of NPV is if the suggestion of the NPV presence of positive value, then the suggestion is worth considering or vice versa. Okay, next there is the asset investment management using internal rate of return method or IRR. The internal rate of return method defines the rate of interest that will make present values of acceptable ones equal to the present amount of capital expenditure. While the advantages of using IRR method are finds the time value of money and also simple to use and understand, whereas the disadvantages of using IRR are ignores size of projects and also ignores future costs. This is the formula of using internal rate of return method. IRR equals P1 minus P2 R equals P1 minus C1, C1 minus C2. While R means internal rate, P1 means tingkat suku bunga ke-1, P2 means tingkat suku bunga kedua, C1 means NPV ke-1, C2 means NPV kedua. And then this is the criteria of internal rate of return method. If the IRR more than the cost capital, then an investment is worth considering or vice versa. Berikut adalah contoh perhitungan dengan metode payback period dalam pengadaan aktiva baru. Yang pertama untuk menghitung pajak 15% yaitu sama dengan laba AKT sebelum pajak dikali dengan pajak penghasilan 15% diabsolutkan. Bisa dengan memberi tanda seperti ini di antara huruf dan angka. Kemudian enter. Lalu ditarik sampai bawah. Untuk laba AKT setelah pajak yaitu sama dengan laba AKT sebelum pajak dikurangi pajak 15%, enter. Kemudian ditarik sampai bawah. Untuk jumlah dari pajaknya sama dengan sum, kurung buka, kita blok, pajaknya dari atas sampai bawah, kurung tutup, enter. Begitu juga dengan jumlah dari laba AKT setelah pajak. Untuk laba akuntansi setelah pajak tahun ke-0 yaitu sama dengan 0, enter. Untuk tahun ke-1 sama dengan laba AKT setelah pajak tahun ke-1, enter. Kemudian ditarik dari atas ini sampai bawah. Untuk penyusutan atau depresiasinya tahun ke-0 sama dengan 0, enter. Untuk tahun ke-1 sama dengan SLN, kurung buka, harga perolehan, diabsolutkan, kemudian titik koma, nilai sisa, diabsolutkan, kemudian titik koma, umur ekonomis, diabsolutkan juga, kurung tutup, enter. Kemudian kita tarik sampai bawah. Untuk laba tunai setelah pajak tahun ke-0 yaitu sama dengan minus harga perolehan, enter. Untuk tahun ke-1-nya sama dengan
sum, kurung buka, laba akuntansi setelah pajak tahun 1, titik 2, penyusutan atau depresiasi di tahun yang sama, kurung tutup, enter. Dan dari sini kita tarik sampai bawah. Selanjutnya yaitu menghitung nilai A sama dengan if, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-1 lebih besar dari harga perolehan, titik koma 1, titik koma if, kurung buka, sum, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik 2, tahun kedua, kurung tutup, lebih besar dari harga perolehan, titik koma 2, titik koma if, kurung buka, sum, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik 2, laba tunai setelah pajak tahun ketiga, kurung tutup, lebih besar dari harga perolehan, titik koma 3, titik koma 4, kurung tutup 3 kali, enter. Ketemu hasilnya 3, kemudian untuk nilai B yaitu sama dengan if, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-0 lebih besar dari harga perolehan, kemudian titik koma, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-0 dikurangi harga perolehan, kurung tutup dibagi dengan laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik koma, if, kurung buka, sum, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik 2, tahun kedua, kurung tutup, lebih besar dari harga perolehan, titik koma, kurung buka, sum, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik 2, tahun kedua, kurung tutup dikurangi harga perolehan, kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun kedua, titik koma if, kurung buka, sum, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik 2, tahun ketiga, kemudian kurung tutup lebih besar dari harga perolehan, titik koma, kurung buka, sum, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik 2, laba tunai setelah pajak tahun ketiga, kurung tutup dikurangi harga perolehan, kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun ketiga, titik koma, kurung buka, sum, kurung buka, laba tunai setelah pajak tahun ke-1, titik 2, laba tunai setelah pajak tahun ke-4, kurung tutup dikurangi harga perolehan, kurung tutup dibagi laba tunai setelah pajak tahun ke-4, kemudian kurung tutup 3 kali, dikali dengan 12, enter. Ketemu hasilnya 6,60543376. Kemudian untuk nilai C-nya sama dengan round down, kurung buka, nilai B, titik koma 0,
0, kurung tutup, enter. Ketemu hasilnya 6 untuk nilai C. Kemudian untuk nilai D sama dengan kurung buka C dibagi 12, kurung tutup, enter. Ketemu untuk D hasilnya 0,5. Untuk nilai E sama dengan round down, kurung buka, nilai A dikurangi dengan nilai D, titik koma 2, kurung tutup, enter. Untuk nilai E hasilnya 2,5. Selanjutnya mencari payback period. Sama dengan if, kurung buka, nilai C sama dengan 0, titik koma, nilai A, dan tanda petik, spasi tahun, petik, titik koma, if, kurung buka, nilai A lebih kecil sama dengan 1, titik koma, 12 dikurangi nilai C, dan tanda petik, bulan, petik, titik koma, nilai A dikurangi 1, dan petik, tahun, dan 12 dikurangi nilai C, dan tanda petik, bulan, petik, kurung tutup 2 kali, enter. Ditemukan hasilnya payback period 2 tahun 6 bulan. Selanjutnya untuk kesimpulan yaitu sama dengan if, kurung buka, payback yang diharapkan lebih besar dari nilai E, titik koma, petik, layak dipertimbangkan. Petik, titik koma, petik, usulan ditolak. Petik, kurung tutup, enter. Jadi kesimpulannya, layak dipertimbangkan. Selanjutnya kita akan menghitung dengan menggunakan metode net present value. Sebelum memulai menghitung, kita pastikan dahulu pada tabel data aktiva bahwa format sel dari masing-masing telah diubah, yaitu harga perolehan dan nilai sisa menjadi accounting, kemudian masa manfaat menjadi custom untuk tahunnya, kemudian pajak penghasilan dan bunga per tahun menjadi percentage, dan nilai bersih diharapkan menjadi accounting. Kemudian kita langsung menghitung untuk pajak 20% rumusnya sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikali pajak penghasilan. Kemudian kita kunci dengan menggunakan F4, kemudian enter. Langsung kita sorot ke bawah untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Kemudian kita menghitung laba akuntansi setelah pajak dengan rumus sama dengan laba akuntansi sebelum pajak dikurang pajak 20%. Kemudian enter. Kemudian kita sorot lagi sampai ke bawah. Oke, next. Laba akuntansi setelah pajak untuk tahun ke-0 kita tulis sama dengan 0. Kemudian tahun ke-1 sampai ke-4 merupakan kopian dari laba akuntansi setelah pajak tahun 1 sampai dengan 4. Jadi langsung aja kita copy sama dengan I7, enter. Kemudian kita sorot sampai ke bawah. Next, untuk penyusutan atau depresiasi tahun ke-0 kita tulis sama dengan 0, kemudian enter. Lanjut untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 rumusnya sama dengan SLN buka kurung harga perolehan
titik koma, nilai sisa, titik koma, masa manfaat, tutup kurung, enter. Kemudian, untuk tahun kedua dan sampai dengan tahun keempat itu hasilnya sama dengan tahun ke-1 yaitu 250 juta. Jadi langsung aja kita copy sama dengan H17 enter, kemudian kita sorot sampai ke bawah. Oke, next laba tunai setelah pajak rumusnya sama dengan untuk tahun ke-0 kita tulis saja sama dengan minus harga perolehan, kemudian enter. Lanjut untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4, rumusnya sama dengan sum, buka kurung, laba akuntansi setelah pajak dibagi penyusutan depresiasi, tutup kurung, enter. Kemudian kita sorot sampai ke bawah. Untuk mencari jumlah, kita ubah terlebih dahulu format sel pada tabel periodenya, yaitu menjadi custom. Langsung aja kita tulis tanda petik tahun ke strip, tanda petik, kemudian tahun yang akan kita hitung, yaitu 0 sampai dengan 4. Kemudian klik OK. Lanjut untuk jumlah tahun ke-0 kita tulis sama dengan harga perolehan. Enter. Kemudian untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 merupakan kopian dari laba tunai setelah pajak tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4. Jadi langsung aja kita copy sama dengan I17, kemudian enter, langsung kita sorot ke bawah. Untuk mencari faktor diskonto, kita mengubah dulu format selnya menjadi accounting tanpa simbol. Kemudian OK. Lanjut untuk faktor diskonto tahun ke-0, kita tulis sama dengan 1, kemudian enter. Lanjut untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4, rumusnya sama dengan 1, garis miring, buka kurung, 1 ditambah bunga per tahun, kemudian kita kunci dengan F4, lalu kita beri tanda tutup kurung, panah ke atas, kemudian tahun faktor diskonto, yaitu tahun ke-1, kemudian tutup kurung, enter. Lanjut, kita sorot lagi sampai ke bawah. Oke, untuk mencari nilai kini, dibutuhkan rumus sama dengan jumlah dikali faktor diskonto, enter. Lalu kita sorot lagi sampai ke bawah. Oke. Untuk mencari jumlah nilai kini laba tunai, kita cari dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, nilai kini tahun ke-1 dibagi nilai kini tahun ke-4. Kemudian beri tanda tutup kurung, enter. Lalu untuk nilai bersih kini, rumusnya sama dengan jumlah nilai kini laba tunai dikurang nilai kini tahun ke-0, kemudian enter. Lanjut untuk nilai bersih kini atau net present value, itu rumusnya sama dengan NPV, buka kurung, bunga per tahun, titik koma, laba tunai setelah pajak 1 dibagi laba tunai setelah pajak 4, kemudian tutup kurung, kemudian dikurangi oleh harga perolehan. Kemudian enter. Untuk kesimpulan, kita memakai rumus sama dengan IF, buka kurung, nilai bersih kini atau NPV, lebih besar nilai bersih diharapkan, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, kita tulis layak dipertimbangkan. Kemudian tanda petik, titik koma, tanda petik, usulan ditolak. Kemudian tanda petik, tutup kurung, enter. Hasilnya layak dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu perhitungan dengan metode return on investment. Untuk perhitungan pajaknya sama dengan laba AKT sebelum pajak dikali dengan tarif pajak diabsolutkan
kemudian ditarik sampai bawah. Untuk laba AKT setelah pajaknya sama dengan laba AKT sebelum pajak dikurangi pajak. Tarik sampai bawah. Untuk jumlah pajaknya sama dengan sum kurung buka, kita pajaknya dari atas sampai bawah, kurung tutup, enter. Begitu juga dengan jumlah laba AKT setelah pajak. Untuk nilai awal tahun ke-1 sama dengan harga perolehan, enter. Untuk nilai akhir tahun ke-1 sama dengan nilai awal tahun dikurangi kurung buka, harga perolehan diabsolutkan, kemudian dibagi masa manfaat diabsolutkan, kurung tutup, enter. Untuk nilai awal tahun kedua sama dengan nilai akhir tahun pertama, enter. Kemudian nilai akhir tahunnya kita tarik sampai bawah, nilai awal tahunnya kita tarik juga. Kemudian ditemukan seperti ini. Untuk rata-ratanya sama dengan average, kurung buka, nilai awal tahun ke-1, titik 2, nilai akhir tahun ke-1, kurung tutup, dan kita tarik sampai tahun ke-4. Selanjutnya untuk jumlah investasi selama umur proyek sama dengan sum kurung buka, kita blok rata-rata dari tahun 1 sampai tahun 4, kurung tutup, enter. Selanjutnya untuk nilai ROI-nya sama dengan laba AKT setelah pajak dibagi dengan jumlah invest selama umur proyek. Nilai ROI-nya dijadikan persen. Kemudian untuk kesimpulan berdasarkan penyaringannya sama dengan if kurung buka, nilai ROI lebih besar sama dengan ROI yang diharapkan, titik koma, petik, layak dipertimbangkan. Petik, titik koma, petik, tidak layak. Kurung tutup, enter. Hasilnya layak dipertimbangkan. Kemudian berdasarkan preferensi sama dengan if kurung buka, nilai ROI lebih besar dari ROI aktifanya, kemudian titik koma, petik, layak dipertimbangkan, petik, titik koma, petik, tidak layak, petik, kurung tutup, enter. Untuk metode selanjutnya adalah metode terakhir yang digunakan, yaitu metode internal rate of return. Jadi langsung saja kita menghitung terlebih dahulu laba tunai atau return investasi. Untuk laba akuntansi sebelum PPh, kita hitung dengan sama dengan pendapatan dikurang total biaya, kemudian enter. Untuk pajak penghasilan atau PPh, yaitu sama dengan laba akuntansi sebelum PPh dikali pajak penghasilan, kemudian enter. Untuk laba akuntansi setelah PPh, yaitu sama dengan laba akuntansi sebelum PPh dikurang pajak penghasilan atau PPh, kemudian enter. Untuk penyusutan atau depresiasi, rumusnya sama dengan SLN buka kurung harga perolehan aktiva, titik koma, nilai sisa, titik koma, umur ekonomis, tutup kurung, kemudian enter. Untuk laba tunai atau return investasi, rumusnya sama dengan laba akuntansi setelah PPh ditambah penyusutan atau depresiasi, kemudian enter. Selanjutnya kita menghitung untuk internal rate of return-nya. Yang pertama, laba akuntansi setelah pajak untuk tahun ke-0 kita tulis sama dengan 0, kemudian untuk tahun ke-1 sama dengan
sampai dengan tahun keempat, kita tulis sama dengan laba akuntansi setelah PPh, kemudian kita kunci dengan F4, Enter, lalu kita sorot lagi sampai ke bawah. Oke, next, penyusutan atau depresiasi tahun ke-0 juga kita tulis sama dengan 0, kemudian Enter. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 kita tulis sama dengan penyusutan atau depresiasi, kita kunci dengan F4, Enter, lalu kita sorot lagi sampai ke bawah. Kemudian untuk laba tunai setelah pajak, tahun ke-0 kita tulis sama dengan minus harga perolehan aktiva, kemudian Enter. Lalu untuk laba tunai setelah pajak, tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 rumusnya sama dengan sum, buka kurung, laba akuntansi setelah pajak dibagi penyusutan atau depresiasi, tutup kurung, Enter. Kemudian kita sorot sampai ke bawah. Oke, next untuk menghitung internal rate of return, langsung aja kita tulis rumusnya sama dengan IRR, buka kurung, laba tunai setelah pajak tahun ke-0, kemudian dibagi laba tunai setelah pajak tahun ke-4, kemudian titik koma, biaya modal atau cost of capital. Kemudian tutup kurung, Enter. Lanjut, untuk kesimpulan, kita tulis dengan rumus sama dengan IF, buka kurung, IRR lebih besar biaya modal, kemudian titik koma, tanda petik, kita tulis layak dipertimbangkan. Kemudian tanda petik, titik koma, tanda petik, usulan ditolak. Kemudian kita kasih tanda petik, lalu tutup kurung, Enter. Hasilnya usulan ditolak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.